kalau tingkat pendidikannya masih belum bisa memenuhi harapan itu, kalau indeks pembangunan manusianya masih belum bisa memenuhi harapan itu, artinya kan banyak amber, banyak orang-orang luar, orang asing yang dipakai untuk memenuhi kuota tadi gitu. Gini dah, tadi kan udah bilang sebenarnya LIPI udah pernah melakukan penelitian gitu ya. Kalau sebenarnya ya masyarakat Papua itu mereka butuh dialog gitu. Untuk merancang suatu kebijakan mereka harus dilibatkan gitu. Tapi yang udah-udah kan ya gitu, tadi udah bilang top down. Kalau dari analisa Greenpeace sendiri, kenapa pemerintah melakukan pergerakan seperti itu? Apakah ada yang mereka takutkan, atau adakah mungkin izin-izin atau gerakan-gerakan yang nggak bakal disetujui sama masyarakat adat, itu gimana ada? Kalau soal itu ini balik ke paradigma ya, stigma juga yang sudah ditempatkan terhadap orang asli Papua, Mas, dari sisi pemerintah yang menempatkan. Dan mungkin kita sering juga dengar gitu ya, di Jakarta orang Papua dia terbelakang, kurang pendidikan, nggak susah diajak dialog dan sebagainya. Nah, berbagai stigma negatif itu yang ditempatkan ke orang asli Papua membuat pengambil kebijakan dalam proses dialog pun mereka mengarahkan gitu ya masyarakat, atau kemudian di dalam ada juga beberapa dialog yang dilakukan di sana, tapi ada intimidasi, menempatkan aparat militer ketika dialog dan sebagainya. Nah, bukan dialog yang seperti itu yang diinginkan tentunya gitu ya. Nah, ini soal stigma yang nggak pernah selesai ini, melihat Papua bukan sebagai suatu melayaknya manusia gitu ya, dengan segala haknya gitu, tapi dengan paradigma ini perlu kita majukan, pendekatan kolonialis lah gitu, Mas. Jadi itu yang selalu dilakukan di Papua. Jadi kolonialisme model apa yang dilakukan pemerintah, karena kan kolonialisme itu kan bukan hanya soal kolonialis Belanda dan sebagainya ya, tapi pendekatan kita melihat masyarakat itu juga harus diperbaiki gitu. Nah, ini yang terjadi, dan dulu oleh LIPI dalam risetnya itu mengarahkan pendekatan dialog itu bukan hanya dalam konteks kebijakan, tapi secara keseluruhan di Papua. Jadi butuh memang dialog, karena kan ini sejarah panjang ya. Tapi kalau kita bicara sumber daya alam, itu berkaitan juga dengan isu-isu sipil gitu yang terjadi di Papua soal demokrasi sebenarnya, Mas. Jadi dialog ini itu dialog keseluruhan sebenarnya yang perlu dilakukan gitu ya, untuk membicarakan nasib Papua ke depannya. Nah, ini Bang Alvan, dari pembicaraan Uda Sarul tadi kan, Bang Alvan juga salah satu dari redaksi kita yang sering berinteraksi dengan orang Papua. Jadi sebenarnya gimana sih, Bang, daya sosial mereka? Sebenarnya mereka itu treatmentnya tuh seperti apa gitu, Bang, untuk melakukan pendekatan sama mereka gitu, Bang? Iya, ya kalau tadi udah Sarul bicara soal indeks pembangunan manusia yang rendah di Papua, artinya itu benar adanya gitu, bahwa di beberapa daerah yang di daerah di Papua ataupun Papua Barat yang pernah saya datangi, bahwa bahkan kelas 6 ya itu belum bisa baca tulis. Ini contoh kecil di Pulau Marsinam lah ya. Ada satu sekolah dasar yang saya datangi ke sana, itu banyak siswa kelas 6 belum bisa baca tulis. Bahkan sampai ada satu kelompok relawan yang memberikan semacam pelajaran tambahan lah ya. Ini kan potret yang seharusnya dibenahi gitu kan, di sektor itu baru satu sektor ya, di sektor pendidikan, belum lagi di sektor kesehatan. Tingkat kematian ibu dan bayi di sana cukup tinggi, terus kemudian stunting, kasus stunting di Papua itu cukup tinggi, ya kan. Ya gimana mau ngomongin soal gizi gitu, sementara kehidupan masyarakatnya yang setiap hari secara ekonomi di bawah taraf kemiskinan, itu kan harusnya jadi bahan lah ya buat pemerintah memutuskan sebuah kebijakan. Nah, Bang, ini sebenarnya yang mau dipotret dari film Amber ini apa nih, Bang? Kegagalan DOB kah, atau mungkin ada pesan lain yang mau disampaikan gitu, Bang? Amber itu kalau saya mengadopsinya dari bahasa Biak. Amber itu artinya orang asing,
atau artinya tuan gitu. Kalau tadi udah Sarul sudah memaparkan satu situasi yang terjadi di Papua, ini akan ada kebutuhan sumber daya manusia di sana ketika daerah otonomi baru diterapkan gitu kan. Kalau tingkat pendidikannya masih belum bisa memenuhi harapan itu, kalau indeks pembangunan manusianya masih belum bisa memenuhi harapan itu, artinya kan banyak amber, banyak orang-orang luar, orang asing yang dipakai untuk memenuhi kuota tadi itu, kuota pemerintahan yang sekarang sedang didorong oleh pemerintah pusat. Nah, kalau itu ditempati oleh orang-orang, anggaplah oleh amber, oleh orang asing, bukan oleh orang asli Papua. Ini bukan dikotomi ya, artinya bukan dikotomi Papua non Papua gitu. Yang kalau bisa dilihat ya kesempatannya sebenarnya sama gitu antara non Papua dan orang Papua, kesempatannya itu sama. Tapi akses buat orang-orang Papua itu justru lebih sedikit, justru lebih kecil. Nah ini kalau di era Otsus dulu kan belum ada evaluasinya tuh, ya kan? Terus muncul baru ya. Terus tiba-tiba muncul Otsus jilid 2 nih. Nah, udah Sarul, ini dari hasil liputan tim TV Tempo bekerja sama dengan Greenpeace. Sebenarnya gambaran dari Greenpeace gimana nih, Da? Apakah emang ternyata DOB itu emang cuman untuk kepentingan orang-orang tertentu aja, atau emang ada misleading di dalam peraturan-peraturannya, atau gimana nih, Da? Ya, yang jelas DOB-nya sekarang udah ada gitu ya, Mas ya. DOB-nya udah ada dengan pendekatan yang bermasalah itu tadi, dan dia akan tetap jalan. Nah, yang penting sekarang itu kalau menurut saya ya, dan pentingnya kenapa film ini relevan sekarang untuk bagi publik dan terutama pengambil kebijakan, bagaimana kemudian daerah otonomi baru ini diisi dengan cara dan pendekatan yang benar gitu loh, Mas. Nah, jadi tidak lagi hanya pro terhadap bisnis di Papua yang memang sangat menggiurkan gitu ya, bukan hanya soal Freeport ini di Papua ya. Sekarang hutannya itu kan ibarat emas gitu ya, dan sekarang nikel mengarah ke sana. Sekarang apalagi beberapa tambang juga yang selain nikel ada di situ. Udah mulai ada tuh, udah mulai ada, semuanya udah mengarah ke situ gitu ya, dan wilayah-wilayah izin usaha pertambangan juga mengarah ke sana. Karena memang dia masuk gugus nikel juga ya, dan nikel sekarang lagi hot kan. Dan jangan lagi DOB diisi untuk itu gitu, Mas. Nah, bagaimana kalau memang cita-cita pemerintah DOB itu untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya. Nah, sebenarnya cerita yang kemudian diangkat dalam film Amber ini untuk menunjukkan bahwa pendekatan yang selama ini nggak terasa gitu. Nah, karena kan tadi cerita kata Mas Alvan tadi, otonomi khusus itu kan nggak pernah dievaluasi secara utuh ya. Nah, bagaimana kemudian dalam apa yang diceritakan di film ini, dan saya harap semakin banyak yang menonton gitu ya, jadi tahu bahwa kita ada yang salah loh, ada yang keliru gitu pendekatan ke Papua selama ini. Dan sekarang sudah ada DOB, oke, pemerintah semakin dekat dengan masyarakat, setidaknya nggak perlu lagi orang Merauke ke Jayapura, oke, tapi akan diisi dengan cara seperti apa? Karena ini kan kebijakannya sudah ada. Nah, harapan kami dalam film ini bisa memberikan gambaran kita untuk mengisi ruang-ruang DOB itu ke depannya. Jadi harus benar-benar dekat dengan masyarakat, harus berbasiskan kepada apa yang dibutuhkan masyarakat. Bukan hanya membangun infrastruktur, ternyata ya dalam cerita itu kan kita langsung, biar nggak kata saya saja ini, Greenpeace kan kamu juga di Jakarta gitu. Bukan hanya kata saya saja, tapi apa yang diungkapkan oleh masyarakat dalam cerita ini menunjukkan bahwa bukan infrastruktur yang mereka butuhkan, tapi lebih kepada pembangunan manusianya gitu loh, Mas. Soal akses pendidikannya, soal akses kesehatannya, hutan mereka jangan dirusak lagi. Karena tadi cerita stunting itu bukan hanya faktor makanan nggak ada, tapi karena memang ada faktor sejarah yang cukup panjang. Bagaimana intervensi bisnis tadi, perusahaan tadi mengubah gitu ya pola konsumsi masyarakat yang dulu sebenarnya bisa mereka dapatkan di hutan jadi nggak bisa. Dan ketika hutannya hilang, stunting semakin naik gitu, Mas, karena
sumber protein dan vitamin mereka hilang di sana gitu. Dan masyarakat orang asli Papua atau masyarakat adat taunya dulu itu nih. Sekarang dikasih Indomie gitu ya di banyak kasus. Kalau kita ingat kasus Asmat dulu, kasus Asmat itu kan stunting terbesar terakhir ya, sebelum belum ada kasus yang baru. Itu menunjukkan bagaimana perubahan pola konsumsi yang diajarkan, diintervensi oleh investor atau bisnis atau perusahaan-perusahaan ada di Papua dan juga didukung oleh pemerintah lewat berasnisasi gitu ya, menjadikan konsumsi orang Papua jadi beras, itu membuat angka stunting dan kecukupan soal gizi ini jadi bermasalah, Mas. Nah, ini memang problem yang memang sangat ruwet gitu, kusut gitu ya. Dan kita di film Amber ini ingin menunjukkan, walaupun ini filmnya singkat 25 menit gitu ya, kepada masyarakat terutama pengambil kebijakan, kalian isilah DOB-nya dengan cara yang benar gitu, dan tidak lagi prioritaskan kepentingan investasi tapi prioritaskan untuk pembangunan masyarakat Papua gitu. Oke, udah Sarul. Bang Alvan, ini dari pembicaraan udah Sarul tadi, sebenarnya selain dampak lingkungan itu, menurut Abang apa aja sih dampak turunan lainnya nih? Karena kan tadi mulai di-spill tuh, ternyata bukan lingkungan doang nih yang terdampak, banyak nih turunan-turunan bawah. Iya, sebenarnya kalau harapan kita ya sama juga apa yang tadi sudah dipaparkan sama Uda Sarul gitu kan, bahwa semoga kebijakan daerah otonomi baru ini tidak lagi hanya berpihak pada investasi ya, bukan sekedar pro investasi, tapi juga kondisi masyarakat Papua yang ada hari ini tuh memang benar harus dibenahi gitu kan. Sektor kesehatan, sektor pendidikan, bagaimana pemerintah bisa mendongkrak gitu kan indeks pembangunan manusia. Di sana kekurangan guru. Gimana pendidikannya bisa maju kalau gurunya aja nggak ada gitu. Kemarin dapat omongan gurunya cuma datang pas ujian doang, Bang. Nah, itu dia. Bahkan ada yang sampai kelas 3 SD, Mas. Di satu tempat. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau setelah sampai kelas 3 SD, saya waktu itu pernah datang ke satu kampung yang untuk ke kampungnya itu pantai barat Sarmi. Untuk ke kampungnya itu kita harus melewati perusahaan dulu dan butuh support fasilitas perusahaan gitu ya, Mas. Untuk di kampung itu hanya ada sampai kelas 3 SD. Kelas 3 SD kalau mereka masih mau lanjut mereka ke kota Sarmi. Artinya apa? Anak kelas 3 SD dilepas, artinya orang tuanya ikut gitu ya. Ketika orang tuanya ikut, lahannya tertinggal, dilepas di sana, perusahaan mengoperasikan di situ. Nah, itu pendekatan yang terjadi. Jadi gitu tidak menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, kadang-kadang ada cara halus untuk menghilangkan memutus hubungan antara orang asli Papua ini dengan tanahnya mereka gitu, Mas. Jadi sebenarnya pembangunannya terlambat itu bukan karena emang belum ada duitnya gitu, emang sengaja kali ya. Sengaja, karena kalau bicara duit, kurang apa Freeport menghasilkan uang di sana gitu ya, Mas ya. Nah, Bang, tadi Abang sempat singgung ada ketimpangan gitu pembangunan antara di Jayapura terus dengan lokasi-lokasi yang Abang mau temui. Emang ketimpangannya seperti apa gitu, Bang? Sampai apakah infrastruktur jalan kah, atau bangunan-bangunan rumah kah, atau mungkin sarana-sarananya gimana tuh, Bang? Ya, kalau dari infrastruktur sudah pasti lah ya. Ke distrik ke Zenegi, ke tempat kami datangi, itu perjalanan dari Merauke itu 8 jam dengan kondisi infrastruktur yang luar biasa hancur. Dengan kondisi, padahal itu proyek lumbung food estate-nya pemerintah loh. Itu di daerah sana. Jadi dulu awalnya di era pemerintahan SBY itu ada proyek MIVE kalau nggak salah, ada MIVE di situ. Nah, wilayah mereka itu dijadikan pembangunan food estate gitu. Sampai hari ini dilanjutkan gitu kan di daerah distrik lainnya yang nggak jauh dengan Zenegi juga. Itu wilayah food estate yang dibangun oleh pemerintah hari ini gitu. Artinya ketimpangannya itu bisa terlihat jelas menganga gitu lah ya. Ya kan, kalau kita datang ke kota Jayapura, bagus pembangunan infrastruktur. Geser dikit ke sampingnya udah hancur ya, Mas? Geser dikit ke samping udah hancur. Gitu. Apakah itu yang mau dicapai gitu? Artinya kan
ya perlu ada evaluasi gitu ya dari kebijakan yang diterapkan di Papua gitu. Ya kami berharap bahwa daerah otonomi baru ini tidak lagi berfokus pada menarik investasi sebanyak-banyaknya untuk datang ke Papua, tapi perhatiin juga nih hal-hal yang urgent gitu ya, yang urgensi di Papua gitu. Ada sektor pendidikan yang harus diperhatikan, sektor kesehatan yang harus diperhatikan. Bahkan masih banyak masyarakat Papua itu jalan kaki untuk bisa berobat ke puskesmas. Keburu makin parah tuh penyakitnya. Nah, udah Sarul, ini pertanyaan terakhir nih. Kenapa pada akhirnya berkolaborasi dengan TV Tempo untuk membuat dokumenter Amber ini udah? Ya, ya tadi ya Mas ya, karena memang DOB-nya udah jadi nih, gitu ya. Kami gitu ya, dan teman-teman koalisi juga banyak akademisi sudah menyampaikan kritik sebelumnya terhadap kebijakan DOB. Bahkan sudah ada yang membawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji gitu ya, atau judicial review. Ternyata hasilnya nggak menunjukkan seperti yang diharap masyarakat. Ya udah, sekarang artinya kita mengisi DOB. Makanya kemudian kami berpikir apa ya cara untuk kemudian bisa memberikan imajinasi ke pemerintah dalam membuat kebijakannya. Ya udah, ketimbang nanti dituduh nanti Greenpeace ini ngomong doang, ini bacot katanya kan dan sebagainya, agen asing dan sebagainya. Yuk kita lihat langsung nih bagaimana testimoni masyarakat gitu ya. Jadi memang waktunya memang agak singkat. Kalau ini punya waktu lebih lagi mungkin akan lebih dalam lagi itu Mas. Mungkin akan lebih semakin miris kita mendengar cerita-ceritanya gitu ya. Saya agak yakin begitu. Tapi setidaknya lewat film Amber ini, film durasi 25 menit ini ya, bisalah memberikan gambaran kepada pengambil kebijakan untuk menentukan arah kebijakan di daerah otonomi baru. Jangan hanya soal politiknya doang, soal berebut-rebut kekuasaan gitu ya. Kan sekarang terjadi begitu ya Mas, sejak ada baru yang dipikirkan bagaimana KPU ada di sana langsung gitu ya. Tahun-tahun politik ini ya, butuh suara, butuh calon yang banyak dan sebagainya. Jangan hanya itu gitu. Jadi sini sebenarnya film ini sebagai pembuktian gitu Ya. dari Greenpeace. Ini loh nih, kalau nanya-nanya kemarin hasil nyatanya kayak gimana, ini nih hasil nyatanya ini kayak kita gini. langsung testimoni masyarakat lah gitu ya. Dan kenapa bukan ya supaya ini ya kami berpikir Tempo lebih pas untuk menyuarakan ini karena sudah sering juga membuat liputan di Papua dan sebagainya, sudah paham bagaimana situasi di sana. Dan kolaborasi kami dengan Tempo ini tidak mengarahkan harus seperti apa testimoni masyarakat gitu. Itu yang kemudian kami coba pertahankan di dalam cerita ini gitu Mas. Kami juga kalau memang ada yang mengatakan DOB-nya bagus ya berarti itu adanya gitu ya. Dan ternyata dari beberapa informan yang ditemui oleh Mas Afan yang saya lihat juga, mungkin nanti teman-teman bisa lihat, saya nggak mau Mas ini juga ya nanti bisa menjadi inilah gitu ya, bagaimana kemudian kita bisa mengisi ruang-ruang DOB ke depannya gitu. Oke, makasih udah Bang Alvan. Statement terakhir soal film Amber dan keadaan di Papua sekarang. Ya, bahwa ini sebenarnya hal kecil yang bisa kita lakukan buat masyarakat Papua. Kita punya harapan besar akan ada perubahan di Papua. Kita punya harapan besar film ini dilihat oleh pengambil kebijakan, jadi referensi buat pengambil kebijakan bahwa apa yang kami rekam, apa yang kami dapat di lapangan bahwa benar adanya. Semoga makin banyak orang yang peduli sama kondisi Papua. Pemerintah juga bisa mengubah lah ya pola pendekatan ke Papua. Sudah tidak lagi, jangan lagi lah pakai pendekatan keamanan gitu lah. Udah banyak korban gitu loh. Artinya baik buat masyarakat Papua ataupun tentara Indonesia gitu. Nah, ya kita kepengennya Papua damai, kita kepengennya Papua lebih maju dari hari ini. Kita kepengennya masyarakat Papua menikmati apa yang menjadi hak. Oke, terima kasih Bang Alvan, terima kasih udah Sarul. Semoga Papua menjadi lebih baik. Dan jangan lupa kita bisa saksikan film Amber tanggal 22 Mei di YouTube TV Tempo. Sampai jumpa di ruang temu dengan tamu berikutnya.